Oke, terima kasih Pak Web. Terima kasih atas undangannya ya. Ini forum luar biasa, forum nasional. Jadi harus kita pentingkan untuk hadir ya. Baik, teman-teman DKR ya, sejawat nakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, harus saya semua kan, sapa semua karena kan ini kan betul. Nasional. Ya. Dan saya kan pemapar. Ya. Bukan terpapar ya. Jangan sampai kita terpapar. Ya, kan? Kita sambil bercanda aja, santai. Ya, santai, tapi materinya masuk gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya ya DKR telah mengadakan konferensi nasional ini saya memandang sangat penting ya. Dan karena begini, permasalahan COVID ini kan kita sudah terlalu banyak ya dibombardir isu-isu macam-macam dah gitu. Yang dinamakan vaksin, masker, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tetapi isu gizi dan makanan ini senantiasa dilupakan. Ya kan? Nah, itu problem besar bagi saya. Gitu. Ya. Tetapi seolah-olah semuanya bisa tergantikan oleh minum vitamin C, minum vitamin D, terus minum apa aja dah, kan gitu. Ya. Nah, tapi Pak Web, ya saya mohon maaf, ini selalu juga peran media, ya dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, padahal apa yang kita konsumsi itu harganya kan mahal, harus keluar duit kan. Dan kalau boleh saya katakan bahwa vitamin dan lain sebagainya itu tidak masuk BPJS. Suplemen tidak masuk BPJS. Ini kan hanya karena COVID. Kemudian pemerintah mengadakan paket obat. Itu pun hanya dikasih vitamin C kan. Gitu. Ya. Nah, tetapi kan juga tidak lengkap. Emangnya tubuh kita hanya perlu vitamin C. Nah, karena itu hari ini saya sampaikan peran ini bagaimana. Saya menyediakan hampir 50 slide. Ya. Saya tahu yang nggak terbiasa dengan saya bakal bosan dan lain sebagainya. Silakan aja, nggak apa-apa dok. Ya, maksud saya, kalau mau interupsi di tengah, Pak Web, saya persilakan. Ya, tapi 1-2 aja. Nanti setelah semuanya ini baru kita diskusi secara banyak gitu ya. Nah, di sini nanti pangan gizi saya juga sebetulnya bukan memperkenalkan, mengingatkan bagaimana pangan lokal kita itu. Indonesia ini sangat kaya. Kita keragaman pangan, budaya kita, sosio-budaya dan lain sebagainya itu sangat kaya gitu. Tetapi kita tidak sadar ada pangan-pangan lokal daerah yang sudah mulai punah. Nah, saya yakin ini adalah tugas DKR, nggak ada lagi. Siap dok, siap. Dan harapan saya adalah DKR. Siap. Kalau kita mengharapkan, ya oke lah, pemerintah itu penting memang, harus ada. Ya, tetapi kan ini kan tanggung jawab semua. Gitu kan. Betul. Ya, kita jangan take it for granted. Take it for granted itu artinya gampangan gitu. Ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah untuk generasi kita mendatang sebetulnya. Ya. Nah, oke, saya akan share screen ya. Saya akan memulai. Sebentar. Aku nggak bisa, Web. Sudah, silakan share. Oke. Terserah nanti ini mau slide ini mau diambil apa ya nggak apa-apa lah. Ya. Ini kan untuk ilmu. Ya.
Kawan-kawan bisa melihat semua. Oke, udah muncul slide-nya. Sip, Dok. Nah, oke, saya sekarang full screen ini ya. Iya. Kalau kurang jelas, kurang apa, silakan tanya ya. Iya. Jadi judul yang saya berikan itu, ya tadi yang judul diberikan Pak Web itu kan umum ya. Tapi saya lebih fokus ke peran makanan dan gizi untuk meningkatkan resiliensi tubuh dalam era pandemi COVID-19. Kenapa saya memilih judul ini, resiliensi tubuh? Ya, saya ya tubuh kita itu tidak hanya imunitas. Nah itu satu hal yang harus diingat oleh semua warga negara Indonesia. Resiliensi. Kenapa saya bisa aja membuat judul resiliensi imunologi, imunitas kita. Gitu. Tetapi saya cenderung menggunakan tubuh, karena imunitas kita itu adalah bagian dari daya tahan tubuh kita. Gitu. Ya. Kalau kita, misalnya contohnya, kalau kita itu kurang gizi berat, kita mau imunitas tubuh kita mau seperti apa? Sudah nggak mungkin. Ya kan? Nah, tubuhnya harus dibangun dulu sehingga imunitas akan ikut. Nah, ini saya jelaskan prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip pokok. Kalau kita kena TBC, Indonesia itu 3 besar TBC ya dalam laporan WHO. Pokoknya bersaing lah antara Cina, Indonesia sama India itu. Kan juga nggak pernah tuntas kan sebetulnya. Nah, sekarang ketimpa dengan COVID lah, apa yang strain Delta lah, nah nanti ini strain Mu, apa terserah strain apa kalau menurut saya. Tetapi bagaimana sih kita mau membangun tubuh kita itu, gitu kan? Kita ribut urusan pengobatan dan lain, silakan, nggak masalah, gitu. Tetapi kita juga harus paham bahwa apabila resiliensi tubuh kita itu kuat, maka kebutuhan obat itu juga semakin sedikit, kan gitu. Nah, ini adalah banyak sekali prinsip-prinsip dalam gizi, ilmu gizi itu banyak sekali secara keseluruhan, gitu ya. Karena kita tidak mengobati COVID, kita mengobati manusia. Satu poin. Kita tidak hanya menghentikan pandemi COVID ini, tetapi kita berupaya menyelamatkan peradaban kita. Ya. Jadi ada banyak sekali elemen-elemen yang lebih penting secara filosofi itu yang harus kita pahami semuanya. Ya. Nah, saya awali Socrates. Socrates itu filsuf kita yang sudah, pokoknya Socrates, Hippocrates itu kedokteran itu paling pegang lah itu. The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. Jadi rahasia perubahan itu adalah kita tidak hanya fokus energi kita itu pada masa-masa lama. Ya, tetapi masa lama kita kan juga banyak yang belum terselesaikan. TBC lah, malnutrisi, dan lain sebagainya. Tapi building the new. Ya. Kalau saya menggunakan istilah building on the new. Building on itu berbeda dengan building. Building on itu misalnya kita bangun pagar 2 meter, baru nyampe katakan baru nyampe 50 cm, jangan dibongkar. Diteruskan ke 50 cm, terus menuju ke 1 meter, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya building on. Melanjutkan. Ini disclaimer saya. Saya harus membuat disclaimer karena sekarang kan ada ITE itu. Ya. Saya juga tenang aja, Dok. Ini nggak bisa direkam, hanya direkam dari pusat. Tenang aja. Jadi materi presentasi ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia, ya, customize. Ya. Saya tidak berbicara
kondisi di Amerika, di mana, terserah itu. Dan merupakan independent expert opinion. Jadi saya sebagai expert ya, yang independen, dengan opini yang independen. Saya nggak mau terkait dengan lembaga apapun dalam hal ini. Walaupun tadi Bang Web kan cerita afiliasi saya, tapi lepas ya semuanya itu. Karena pengalaman saya sudah 40 tahun lebih, hampir 50 tahun. Seumur hidup saya itu ke nutrisi. Ya. Orang lain yang tidak mengikuti live discussion dalam konferensi ini, tidak pantas melakukan interpretasi dan persepsi berdasarkan pengertiannya sendiri. Bolehkah? Silakan. Tapi interpretasi dan persepsinya hati-hati dong, jangan digoreng sendiri. Ya. Siap. Ya kan? Siap. Karena ini kan gampang sekali mau digoreng. Tenang dong. Ya. Tenang. Substansi presentasi ini seharusnya menjadi best practice di Indonesia. Saya katakan seharusnya, ya, dengan modalitas kebijakan yang sebaiknya disesuaikan dengan keragaman sosiokultur dan biodiversity Indonesia. Ya, kita nggak bisa, ya saya sendiri kan orang Jawa Timur, saya memaksakan dengan budaya Jawa Timur yang nggak mungkin lah, gitu. Tetapi kita mempunyai core food, ya, jadi makanan-makanan inti yang sama sebetulnya, ya kan? Kita berbicara soto aja, ada soto Madura, ada soto Lamongan, ada soto Banjar, Coto Makassar, Soto Makassar. Semuanya enak. Saya pernah nyoba semua. Ada soto Kudus. Jujur aja saya pernah nyoba semua. Saya keliling kemana, ada soto apa, saya coba. Itu mantap. Loh iya, Web. Ngapain makan di hotel? Ya kan yang orang kalau ke daerah makan di hotel itu kan, ya saya pandang sih kurang pas lah. Ya kan? Adalah tanggung jawab setiap WNI untuk senantiasa mencari best practice. Best practice itu cara melakukan yang terbaik. Ya. Saya harus disclaimer saya sendiri itu bukan orang yang paling tidak sempurna, ya saya sudah. Ya, demi terwujudnya health and nutritional welfare bangsa. Ya, jadi bukan hanya kesehatan, kesejahteraan. Ya ini kesejahteraan ini kan selalu dipikirkan ke ekonomi. Betul, saya tidak mempermasalahkan itu. Tetapi bagaimana dengan kesejahteraan kesehatan dan gizi kita? Itu, kan? Jadi kalau saya turun ke lapangan itu sebetulnya kan kasihan ya. Kalau kita lihat kenapa gitu, kita selalu mendengungkan, oke, pangan lokal, ya pangan lokal kan harus diproses, ya kan? Masa pangan lokal itu singkong gitu langsung ditarik gitu langsung dikunyah, kan nggak mungkin, ya. Harus diproses. Nah, apa yang terjadi kalau kita home visit, kita kunjungi masyarakat itu, apalagi kalau di daerah terpencil. Saya sudah pengalaman di mana-mana, dari barat ke timur. Hampir sama situasinya itu. Ya. Apa? Alat masaknya aja nggak ada. Orang kalau sudah jatuh miskin, sudah miskin sekali itu, mau apa? Alat masaknya nggak ada kok. Kita mau apa? Nah, jadi sangat kompleks ya kondisi di Indonesia ini ya. Jadi kita jangan hanya melihat di perkotaan. Jadi kita ke daerah. Nah ini kan DKR kan seluruh daerah. Nanti silakan bisa bercerita, bisa sharing dan lain sebagainya ya. Justru nah. Sekarang selayang pandang, apa sih SARS-CoV itu? Saya kasih pengetahuan tapi nggak perlu mendalam-dalam, karena kalau bicara SARS-CoV ini nggak selesai-selesai juga sebetulnya. Ya. Pokoknya kita tahu, ya ini animasi virusnya itu modelnya gini. Yang merah-merah itu kan spike protein, ada sungut-sungutnya gitu, ya kan? Nah, harus diketahui bahwa dia, ya ini saya campur bahasa Inggris tapi saya pakai bahasa Indonesia. Spread easily person to person, maksudnya itu gampang menyebar dari orang ke orang.
Tetapi lihat ini definisinya ya. Ini dari CDC loh, ini dari Amerika sendiri. Ya. Terakhir dia disebut bahwa little if any immunity in human. Pada siapa dia akan menyebar? Yaitu pada orang-orang yang mempunyai imunitas yang rendah. Nah, jadi dia kaitkan itu ke situ. Ya. Nah, di Amerika nggak ada malnutrisi. Amerika itu yang ada orangnya gede-gede kan gitu. Nah, kalau ini didefinisikan oleh Indonesia, ya little if any immunity in human, terutama especially mereka yang mengalami kurang gizi. Nah, kan gitu. Ya kan? Ya, ini ya. Saya ambilnya dari CDC. Ya ini gampangan ini web. Ya, ya. Nah, lihat ini bentuknya ya. Saya coba annotate ya. Saya mau pakai ini apa? Ini ya, bisa lihat ya. Ini Bisa dong. Bisa. Ya. Nah, ini rantai di dalam ini adalah rantai RNA. Nah, karena itu Bapak Ibu kan ditawari vaksin-vaksin Moderna, Pfizer dan lain sebagainya. Ini RNA. Nah, ini dia ada envelope, ada apa ya? Bungkus. Nah, ada pembungkusnya. Nah, tapi mempunyai spike. Nah, ini yang berbahaya, spike ini. Sungut, bahasa Jawanya itu sungut-sungut ini. Ini akan nempel ke sel-sel kita, ada reseptornya yang menyebabkan penyakitnya. Nah, tapi di dalam bungkus ini ada yang disebut dengan membran glikoprotein. Jadi sangat rumit sekali melihat dari ini ada lagi nukleokapsid protein ya yang ada di sini ya. Nah, ini nanti ceritanya ini panjang karena itu wah antibodi saya kok rendah habis divaksin apa gitu-gitu. Ya ngapain takut karena kan belum ada produk-produk untuk menghitung antibodi terhadap spike, antibodi terhadap nukleokapsid itu apa kan belum ada semua kan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung. Bentar. Saya kok nggak bisa maju ya. Nah, ini dia. Bentar, ini. Nah, ini kira-kira ada keluarganya. Dimulai dari ortomavire ini terus sampai orto ini. Nah, akhirnya ada alpha coronavirus, ada beta coronavirus yang pada manusia ini. Pada avian, ini pada bat yang ini. Jadi sebetulnya karena itu teori-teori apakah dari kelelawar ke manusia, itu teori-teori itu banyak sekali terbantahkan sudah gitu ya. Nah, ini beta coronavirus itu adalah masuk di keluarga sini, termasuk yang zaman-zaman waktu di Hong Kong, SARS pertama ya, SARS pertama sama MERS-CoV dan lain sebagainya. Ya, nah ini SARS-CoV berada di familinya ini. Nah ini kan satu golongan ini. Makanya dia tanda tanya kan, kita kasih tanda tanya. Kalau ini katanya dari onta, dari ya setelah macam-macam dah ini Ibu Siti ini yang paling jago ini sudah. Nah pada ini dipertanyakan. Jadi saya juga mempertanyakan di dalam anunya ya. Nah transmisinya bagaimana? Bagaimana cara dia menjangkit, menular? Ya ntar Oke, ini kan selalu dikatakan droplet lah begitu. Tetapi nggak pernah dikatakan apakah itu airborne. Gitu kan. Nah selalu disebut aerosol dan lain sebagainya, ya kan? Nah saya nggak ngerti kenapa. Nah ini kalau kita lihat droplet ini kan di sini ini kan mulai dari ludahnya orang itu meludah sampai orang itu bernapas, sembur ya, menyembur. Kalau dia wahing atau apa gitu bersin. Nah, semburan. Ya partikel air kan ada yang kecil sekali. Pada saat bersin aja sudah menguap dia. Tetapi virusnya yang terbang, gitu kan. Ya. Kontak
bersentuhan. Nah, ya makanya ini kan bagaimana inkubasi? Oke, antara ini ya 2-14 hari. Ya. Apakah menular mereka yang OTG? Ya bisa saja tetap menular. Ini beberapa studi ada yang daya tular sebelum ada gejala. Ya kan? Ini gejala-gejala sudah tahu semua ya, pokoknya. Ya. Kira-kira ini dah. Gitu. Ya ini ada bahasa Inggrisnya tapi gampang kok ini. Nyeri tenggorok, terus pilek, terus gatal-gatal. Linu-linu. Oh, linu-linu. Back body ache, linu-linu. Ya. Kalau orang Jawa bilang jarem. Headache, kepala geringgingan. Ya, terus fatigue, lemah, terus bisa ke diare. Nah, ini yang sering, terutama pada wanita ini banyak loss. Jadi penciumannya terganggu, gitu kan. Kalau mau mencium itu paling gampang ada 2 yang harus dicium, yaitu kotorannya sendiri pada saat buang air. Satu atau parfum kan gitu. Nah, ya. Yang ekstrim ya. Kalau suami-suami sudah tidak bisa bau parfum ibunya, hati-hati itu. Nah, ini yang sakit keras itu yang disebut komorbid. Nah, itu komorbid. Nah, karena itu kan teori-teori konspirasi mengatakan, wah ini orang-orang yang komorbid mau disingkirkan semua kan, termasuk saya juga kan. Kan gitu. Kalau saya kena, ya saya punya komorbid. Nah, pada orang tua itu pada umumnya lebih berat ya. Nah, ini yang kita ketahui yang mulai terakhir ini ya Juli, yang sejak Juli itu mereka ibu hamil dan menyusui ya, banyak yang terkena. Banyak yang terkena dan cukup fatal ya. Case fatality-nya cukup tinggi. Nah, ini kalau ada ibu-ibu bidan ini bisa memberikan keterangannya ya. Ini saya udahlah, ini nggak usah lah, ini dibandingkan dengan flu biasa. Nah, ini harus tahu, kita juga harus paham ini sebetulnya. Ini kalau nanti siapa tahu nanti dicek PCR, hasil PCR-nya itu ada PCR ORF-nya positif apa enggak, S-nya itu positif apa enggak, itu dari pecahan-pecahan ini gitu. Nah, kalau zaman dulu kita, pokoknya PCR negatif apa gitu sudah cukup. Oke. Sudah cukup. Nah, tapi kan PCR negatif itu bisa, ini virus kan nggak langsung menghilang begitu, tapi dia terjadi fragmen-fragmen gitu kan. Yang walaupun tidak seaktif virus awalnya, tetapi fragmen-fragmen itu tetap bisa menimbulkan gejala-gejala peradangan ya. Yang badai sitokin dan lain sebagainya itu. Nah, ini udah ya, ini saya ambil sejak itu ya, sejak apa? Ini dikeluarkan bulan Mei kira-kira. Ini perjalanan, jadi bagaimana dari inkubasi sampai ke bergejala, sampai ke paru, sampai ke kondisi-kondisi late ya, kemudian gitu. Nah, harus dipahami, bisa saja virusnya ini sudah hilang pada hari ke-11-12 sudah menghilang. Tapi ini yang saya katakan debris itu debu-debu virusnya, ya kan? Yang masih beredar kan, masih butuh waktu untuk menghilangkan. Nah, kalau kita lihat ini imun kita ini imun terlalu banyak. Nah, ini terjadi badai sitokin itu kejadiannya justru di sini, gitu kan? Di mana respon imunitas kita itu sangat tinggi sekali, terjadi badai sitokin, terus kemudian sampai sel-sel imun kita itu menjadi rusak. Ya. Nah, ini tentang bagaimana diagnosa ya, ini untuk dokter lah ya, apa yang harus dianuna. Tetapi kan yang menarik untuk yang terkait dengan event ini itu adalah
resiliensi kita, yaitu ini selalu ada flavonoid. Nah, tetapi kan harus kita pelajari flavonoid itu ada di mana aja. Zinc, ada vitamin C, ada vitamin D. Nah, di sini juga ada kan semuanya. Ini ya. terapinya ya. Ya, ini kan level terapi. Level gitu kan. terapi. Tapi kita kan level pencegahan itu bagaimana? Ya, ini saya kurang setuju dengan vitamin C sampai 6 sampai 50 gram per hari ini aja yang menjadi catatan saya karena pada dosis-dosis begini ini vitamin C memberikan komplikasi yang cukup tinggi gitu. Nah, apa sih dengan COVID ini? Periode super disruptif. Orang banyak ngomong disrupsi, saya katakan super. Kenapa? Pelayanan sistem kesehatan misalnya, beban kesehatan bertambah, ya kan? Kalau ya disitulah perlu pencegahan supaya mengurangi beban dari rumah sakit dan beban nakes. Nah, tapi yang lebih penting juga fokus perhatiannya tidak berimbang. Ya mudah-mudahan sekarang sudah membaik ya, karena kemarin itu kan orang ribut hanya COVID aja, emangnya yang sakit hanya COVID. Kalau mereka yang stroke, serangan jantung gimana, ya kan? Nah, masalah kontrol harga, nah ini selalu jadi masalah. Nah, kalau ke pangan, ini ketahanan pangan kita yang bermasalah. Saya nggak tahu, saya perlu informasi dari DKR di daerah. Penurunan daya beli, kemiskinan, kemudian rantai supply. Nah ini saya nggak tahu, apakah DKR memantau ini rantai supply. Dari semua laporan, semuanya ini terjadi gangguan, Dok. Di penurunan daya beli, kemiskinan meluas, rantai supply terganggu karena pembatasan. Nah, makanya, jadi itu kan harus dicari apa solusinya untuk mereka itu kan. Ya. Kan kasihan, masa mau dibiarkan mati, kan nggak mungkin. Ya, ya. Tapi ada positifnya, sisi positif kita itu perubahan perilaku gaya hidup kita. Paling tidak ya. Saya tidak membahas tentang perubahan peradaban ya. Dulu kita kan suka salaman kan. Ya. Salaman, salim, apa itu sudah nggak ada lagi kan gitu. Ya 3M. Nah tapi ya ini, kalau dari berbagai survei yang saya tangkap, ini konsumsi makanan sehatnya mulai diperhatikan dan bergizi. Home cooking. Nah ini, apakah di daerah mereka yang nggak punya, apakah mereka bisa melakukan home cooking? Home gardening. Kalau home gardening ini harus mampu kita. Karena kita mau nyari biji apa aja ada kan. Indonesia itu kan tanahnya kan suburnya itu luar biasa. Nggak ada yang menangkan Indonesia. Perubahan nilai-nilai pangan lokal. Yang seharusnya ini ke arah positif, kalau saya katakan. Nah, jadi jangan sampai justru kita pangan lokal ini dinegatifkan. Itu aja. Perubahan orientasi keluarga, betul, kita lebih hati-hati. Ya, tapi kan saya baca kan banyak sekali kan peristiwa-peristiwa masalah sosioekonomi, kemudian keluarga pecah dan lain sebagainya, ya kan. Perceraian dan bunuh diri meningkat, Dok. Nah, makanya kan gitu-gitu itu kan artinya sudah ada apa ya, sampai bunuh diri kan artinya ada gangguan mental kan, mentalnya sudah depresi kan. Depresi. Kesadaran pangan berkualitas. Nah, ini adalah hal-hal yang positif ya. Nah, yang tidak dibahas, banyak dibahas. Nah, ini saya kasih ini ke DKR ini. Gangguan ekologi. Ecologic disorder. Contohnya, limbah plastik produk kesehatan. Banyak sekali itu APD itu kan sekali pakai dibuang. Ya kan? Kalau APD di rumah sakit, oke, dia ada sistem insinerator, ya kan? Nah, tapi kan katakan kalau
APD sekarang kan banyak itu yang pakai sarung tangan plastik dan lain sebagainya, itu kan dibuang semua, ya kan? Sekarang kalau kita GoFood apa gitu kan pakai kantongan plastik. Dulu plastiknya masih bisa dipakai lagi, sekarang orang cenderung dibuang. Terus packaging, packaging. Nah, jadi ini adalah tugas kita ini selanjutnya. Ini nanti menimbulkan penyakit-penyakit berikutnya, ya, yang tidak tampak gitu. Itu dari survei terakhir di seluruh dunia, berapa negara itu? Beberapa puluh negara, kurang lebih 30-40 lah. Gitu. Darah orang itu diambil, diukur, itu mengandung mikroplastik. Darah mengandung plastik. Ya, mikroplastik, bukan plastiknya, tapi mikroplastik. Disebutnya ada parameter biokimiawinya ada itu. Nah, itu kan kalau itu beredar terus di dalam tubuh kan menjadi berbahaya kan gitu. Jadi DKR harus tahu apa ini yang terjadi saat ini gitu. Gangguan ekologi ya. Nah, sekarang ke imunitas kita itu bagaimana sih? Karena kalau kita mau makanan bergizi, jangan dipikir makanan bergizi itu nanti langsung menghadapi COVID. Enggak, bukan. Makanan bergizi kita itu penting untuk melatih sel-sel imun kita ini. Nah, imunitas kita itu ada dua pada umumnya. Innate itu udah yang ada di diri kita. Dan biasanya dia ini memberikan rapid response. Responnya itu cepat dia itu. Nah, sebetulnya pangan dan gizi yang berkualitas itu akan memperkuat innate immunity ini. Yang sudah ada ya? Yang sudah ada di kita. Ini ada sel-sel banyak sekali yang makrofag dendritik. Nah, ini yang punyanya Pak Terawan kan, dendritik sel ini. Sel itu. Yang sudah ada dalam tubuh. Yang sudah ada di dalam tubuh. Memang Pak Terawan itu mengambil dari innate immune cell kan gitu. Ya kan? Nah, ini satu rumpun. Dendritik sama ini kan hampir satu rumpun karena itu dendritik ini kan dipakai untuk juga terapi cancer dan lain sebagainya kan sekarang. Nah, sama natural killer cell ini sebetulnya juga kalau orang itu punya tumor, kalau tumornya apa, saya kan mempelajari imunologi 5 tahun di Australia. Nah, ini meningkat. Ya. Karena itu ini, tapi pada orang tua juga ini cenderung meningkat karena proses inflamasi kan gitu. Nah, di luar itu ada adaptive immune response yang disebut dengan slow response. Tadi ya slow maksudnya bukan slow banget ya. Ya ini cuman istilah yang untuk mensimplifikasi aja gitu. Jadi setelah ini maka harus disambung dengan ini, yaitu kita kenal T cell dan B cell. Yang menghasilkan antibodi siapa? Yang tugasnya ya B cell ini. Ya. Nah, T cell ini memperkuat B cell untuk menghasilkan antibodi. Ya kan? Nah, T cell ini dibagi CD4, CD singkatannya cluster of designation ya. Jadi hati-hati ini CD ini kan macam-macam. Bisa compact disc dan lain sebagainya. Nah, CD4, CD8 gitu kan. Nah, ini pada HIV CD4-nya disikat ini. Ini disikat. Nah, sebetulnya COVID itu pada scan imunologi itu hampir sama gitu. Dia menghantam ini T limfosit sama ini sehingga dia melumpuhkan pasukan ini semua untuk memperkuat B cell menghasilkan antibodi. Gitu. Ya. Jadi lemah B cell-nya. Menjadi lemah. Nah, tetapi T cell ini sangat bergantung pada gizi kita, gitu. Ya, kalau kita gizinya bagus, itu T cell ini menjadi bagus. Ya. Nah, jadi bagaimana hubungan antara sini dengan sini? Mereka tuh saling memperkuat semuanya. Ya, jadi, nah di sini ya ini hanya contoh aja disebut ada gamma delta T cell sama natural killer T cell dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya
area overlapping ini besar sekali ya, antara keduanya. Nah, ini yang suka dilupakan oleh banyak orang sebetulnya. Ya. Nah, ini saya jelaskan ya, kan ribut kan, vaksinasi ketiga lah apa gitu kan ribut semua kan pokoknya. Ya udah, saya nggak mau tak-atik perkara elemen lainnya lah ya. Saya ingin menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan adaptive immune response. Ya. Bagaimana sih tubuh kita itu? Tuhan memberi kita itu imunitas tubuh itu. Ini kondisi normalnya itu seperti apa? Nomor satu, dia pertama pada saat kita kena infeksi apapun, ya, virus apapun, sebenarnya tidak hanya untuk COVID, sebetulnya apapun benda asing. Bisa kuman, bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa macam-macam pokoknya. Ya. Sebetulnya begitu kita kena ini kan patogen namanya. Ya. Pokoknya benda asing itu. Ya, dalam waktu sekian minggu. Tetapi jangan salah, imunitas kita itu mulai tumbuh. Tumbuh kan? Nah, setelah dia akan menghasilkan sel memori. Nah, kemudian sel memori ini harus dipertahankan. Ini otomatis tubuh akan mempertahankan. Ya. Dengan cara yaitu dia dia misalnya antibodinya ini imunitas ya. Sebetulnya dia tidak bercerita tentang antibodi khusus, tapi imunitas secara keseluruhan. Maka akan keluarlah diproduksilah apa yang disebut dengan specific CD8 ya, T-cell ini. Ya. Nah, dia bertahan di sini, dia tidak kembali awal di sini, dia akan bertahan, tidak nol dia. Ya. Nah, kalau suatu saat kita itu kena expose lagi yang sama, maka dia akan jauh lebih cepat berangkatnya dari sini, dia akan mengeluarkan daya tahan, termasuk antibodi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini harus diingat ya, kita tetap mempunyai memory cell ya, apalagi mereka yang sudah penyintas ya, mereka yang sudah sempat menderita, nah maka dia akan mempunyai memory cell yang paling kuat ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, jadi imunitas kita itu sebetulnya harus pas, ya. Nggak boleh terlalu kurang di bagian sini. Kalau kurang kita itu juga timbul penyakit, tapi tidak boleh berlebih di kurva yang sini. Kalau lebih kan ini kan garisnya ini batas antara sehat dengan sakit kan. Nah, jadi imunitas kita itu adalah bergerak di rentang ini sebetulnya. Ya. Jadi salah juga itu, orang banyak sekali kan orang yang waduh saya imunitasnya harus kuat. Vitamin C-nya digenjot berapa gram per hari, vitamin D-nya sampai ratusan unit per hari apa itu. Ya pokoknya kalau banyak yang minta saya pandangan itu ya silakan aja asal tubuhmu itu kuat menahan komplikasi dari itu kan gitu. Ya kan? Misalnya mereka yang punya kencing batu oksalat. Nah, kalau vitamin C-nya terlalu tinggi, minumnya kurang ya. Batu oksalatnya tambah terbentuk lebih banyak kan gitu. Jadi kan gitu kan kita nggak bisa kita terlalu melarang orang apa gitu kan, semuanya pakai logika lah, common sense gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya di tubuh kita itu ada timbangan antara pro-inflamasi dari sitokin yang kalau ini banyak dia akan menyebabkan naik. IL-6 ini yang diduga terlalu tinggi pada COVID yang berat ya. COVID yang berat terjadi badai sitokin itu IL-6 ini. Nah, karena itu ada obat-obat untuk anti IL-6 apa gitu yang mahal banget lah itu, karena saya nggak ngerti mahalnya kenapa seperti itu gitu.
Nah, ada yang anti-inflamasi di tubuh kita itu. Nah, tinggal di balance saja. Kalau kita sudah terserang COVID, ya sudah, yang mana yang kuat, kan begitu. Ya kan? Nah, kalau kita masih OTG, ya masih bisa ngatasin sendirilah. Tapi kalau sudah yang di rumah sakit, ya kita harus hati-hati ya. Nah, jadi oke, itu sudah cerita semua ya, apa yang ada saat ini. Ya. Prosesnya seperti itu. Apa sih sekarang langkah kita itu? Ya. Dok, mohon maaf, apakah bisa kita potong dulu agar Ibu Siti Fadila bisa membuka dan memberikan arahan, setelah itu Ibu mulai lagi? Bisa banget. Monggo. Ibu Siti Fadila Supari, selamat siang. Sudah Ibu? bergabung dan kita. Gimana, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi, Bu. Ya, jadi mungkin Ibu bisa memotong sebentar untuk memberikan sambutan dan arahan pada kawan-kawan pada siang hari ini, Konferensi Nasional DKR. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan oleh Pak Wi. Bisa ya Bu ya? Iya ya bisa, tapi mestinya lah nggak usah orang. Maaf, saya jam 2 baru siap karena memang aturannya kan jam 2. Oh, nggak apa-apa ya Pak Wi saya. Iya, monggo Bu. Cepat menyapa, say hello aja. Iya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya, para teman-teman semua di KR dari seluruh Indonesia, hari ini kita sudah menapak keempat, apa namanya, Konferensi Nasional keempat. Nah, dan ini kali ini diisi oleh orang yang sangat kredibel di dunia internasional dalam bidang gizi, dan Anda sangat beruntung bisa mendengarkan beliau secara langsung. Beliau sangat selain dia ahli di dalam gizi, dia juga sangat mengerti tentang pandemik. Beliau dulu bersama-sama Ibu berjuang di WHO. Jadi ini adalah kaliber internasional yang datang pada konferensi DKR. Keren sekali DKR. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat Anda semua. Siap Bu, siap. Dengan baik, dan kemudian Anda mendapat ilmu yang sangat luar biasa secara gratis dari Pak Web, ya, Pak Web yang mengorganisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat Dr. Wijaya Lukuto. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Bu. Kita mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Ini bukan yang pertama kali. Oh, sebetulnya enggak apa-apa Bu. Masalahnya Pak Web tidak kasih tahu saya juga kalau ini sudah keempat kan. Ya, ini saya keempat. Baru tahu dengan Pak Hermawanto, terus kemudian yang ini kan, yang itu sebetulnya kalau untuk berikutnya nanti Pak Wijaya bisa ikut terus. Kasih tahu saya mau ikut. Baik. Untuk berikutnya Pak Wi kita undang. Silakan Pak Wi. Saya terima kasih banget ilmunya. Sama-sama Bu. Ya kita lah Bu. Saya nggak ada hitung-hitungan, pokoknya ngerti, pahami aja lah. Itu yang paling penting. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ibu jangan pergi ya Bu ya, Ibu tunggu aja. Jangan pergi-pergi Bu. Gitu. Ya, aku nggak pergi kalau Pak Web. Ya. Silakan Dok, bisa dimulai lagi. Nah, kita kan sampai sini kan. Di next. Ya. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tuh kan ribut, semuanya tuh sudah ribut ya, termasuk media lah, apalah, sudah. Tugasnya media memang harus ribut. Media memang tugasnya harus ribut. Iya, yang apa katanya, waduh bakal ada MIU lah, ada apa, terus WHO juga ribut apa gitu kan. Ya. Ya udah, kalau namanya pandemik virus itu pasti mutasi. Gitu loh. Pasti mutasi. Ya. Namanya aja virus pandemi, ya kan? Ya udah, tapi kan mutasi, kalaupun mutasi, ya ini Ibu lebih paham ini.
Kalau natural mutation kan ada dua kemungkinan, 50% dia menjadi lebih ganas, tapi 50% menjadi lebih jinak. Ya kan? Nah, karena itu what next ini sekarang? Kita kan ribut nih. Wah, gimana ya? Banyak orang yang ketakutan semua, ya kan? Yang nggak ada lagi pendekatan pangan gizi itu, the best approach saya katakan. Gitu loh. Nah, permasalahannya kan Kok hilang? Hilang. Kamu juga hilang. Sinyal Pak ya? Nggak tahu. Aku nggak ada masalah. Nah, itu muncul lagi. Nah, coba. Sinyal Pak Wi. Halo Pak Wi. Kayaknya Pak Wi sinyalnya terganggu. Halo Pak Wi. Halo Pak Wi. Keluar. Oh. Tolong Ibu Siti Fadila. Unmute. Unmute. Ya, unmute Ibunya. Kayaknya si Pak Wi sinyalnya hilang, Bu. Jadi mungkin sambil kita menunggu, Ibu ada arahan-arahan mungkin yang penting buat kawan-kawan? Ya, sambil menunggu ya ini ya. Ya. Dengan ilmu yang nanti kita dapat dari Pak Wi, maka kita harus bisa mentranslasikan dalam kegiatan lapangan. Jadi apa kira-kira supaya imunitas rakyat kita itu tinggi. Ya, nanti mudah-mudahan para peserta bisa tanya jawab dengan sangat puas dengan Pak Wi. Yeah. Jangan dilewatkan kesempatan ini karena Pak Wi itu susah sekali loh. Ya Pak Wim ya, susah sekali waktunya karena padat banget dan ini. Beliau mengajar dan juga aktif di beberapa lembaga. Jadi nanti yang penting adalah itu pengertian makanan terhadap imunitas. Kemudian itu makanan-makanan apa yang kira-kira menyumbang dalam imunitas tubuh. Tentu saja hanya menyumbang karena banyak sekali faktor. Ya, bersama kita ini ada kawan-kawan bidan, Bu, kawan-kawan bidan desa yang hadir. Siapa aja ya. Di sini ini nggak sama saya. Ya, coba tolong dibuka kawan-kawan bidannya, dibuka di semuanya. Halo kawan-kawan bidan, halo. Ada Tari tadi itu, kemudian mana ada Tari mana? Tari. Amida. Tari, Amida, mana? Buka aja semuanya. Halo. Tari, Amida. Unmute aja semuanya. Supaya kita bisa dengar. Tari, Amida. Mohon maaf ya. Oh ya. Ibu. Pak Wi udah bisa balik lagi. Tapi sudah balik, oke. Iya. Tadi terputus. Ya. Silakan Pak Wi. Silakan. Ya, sebentar. Saya share lagi. Siapin, ya. Kok aku ada 2 ya? Apanya 2, Bu? Gambarku. Ya. Jangan cuma satu. Ibu. Ya. Udah lihat ya ini. Ya, siap Bu. Siap, Pak. Silakan lanjut. Pendekatannya ya nggak ada jalan lain. Bagaimana kita memperbaiki status gizi kita untuk meningkatkan resiliensi kita ya terhadap apa yang telah saya bicarakan ya sebelumnya. Ya. Saya ambil contoh ya, ini ya. Ini kita nggak ngapa-ngapain ini. Ya. Kita ini ada penelitian ya, jelas penelitian yang terbanyak itu di Amerika ya. Amerika kan banyak duitnya, banyak sumber daya untuk meneliti ya. Ini saking nganggurnya dia itu melihat kalau orang tua yang tidak berolahraga, nah ini kan ambil interleukin 6 kan, ya.
kan rame nih di COVID ini kan lagi rame nih dengan obat yang sangat mahal puluhan juta. Ya, betul. Adik saya sendiri habis ratusan juta itu untuk yang kalau sampai kritis apa itu kan. Nah, ini orang yang nggak suka jalan kaki, nggak suka exercise apa itu interleukinnya itu langsung naik loh. Artinya ya. apa, Dok? Artinya apa? Ya artinya kita fisiologi tubuh kita itu kalau umur kita semakin bertambah, ya kan? Ya. Terus kita tidak olahraga dan mobility disability. Ya. Jadi ini lansia yang disable, yang dia kurang bergerak lah. Dan diobservasi selama 4 tahun. Kan? Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah seperti itu. Sebentar, saya pakai annotate ini supaya spotlight. Nah, ini kan, jadi interleukin 6-nya itu naik, gitu. Jadi bayangin kalau orang ini yang sudah begini, kemudian dia kena COVID, kan gitu. Nah, kena badai sitokin dan lain sebagainya, apapun lah, gitu. Nah, salah satunya sudah punya modal interleukin 6 yang tinggi, maka dia lebih gampang masuk ke badai sitokin. Ya kan? Nah, maksudnya itu adalah itu, karena itu yang kita yang berusia lebih dari 60 ini kan rentan, maksudnya itu adalah begitu. Nah, ini ada penelitian juga yang diukur mesti IL-6 ya. IL-6 ini salah satu sitokin yang untuk radang itu paling kuat ya. Misalnya, ini dibandingkan orang yang makannya sehat ya dengan orang yang makannya tidak sehat. Ya, pokoknya comot-comot gampangan gitu. Beda. Interleukin dia itu nggak diapa-apain, ini belum COVID aja sudah tinggi, lebih tinggi dibandingkan orang yang makan sehat gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita terjemahkan selama pandemi ini, bila dia sudah punya modal yang tinggi seperti ini, terus dia kena COVID, maka jadilah gitu lebih membara ceritanya itu. Saya istilahkan membara, ya kan, terbakar gitu, karena flare, badai sitokin dan lain sebagainya. Nah, jadi tetap untuk resiliensi kita itu kita mesti makan sehat. Ya. Upayakan makanan bergizi. Kalau kita itu terlalu malnutrisi, gizinya kurang, apalagi kita kalau TBC gitu kan. Ya saya sendiri kan masa kecil kan penderita TBC gitu kan. Nah, ini banyak sekali sebetulnya ya. Ini kita nggak punya cukup waktu memang untuk membahas satu persatu. Tapi nanti nggak apa-apa lah kalau siapa yang ingin lebih mendalami ya. Ini adalah kaskade imunitas kita. Bagaimana regulasi T-cell itu ke T-helper, kemudian ke CD4 dan lain sebagainya. Dengan mengeluarkan sitokin-sitokinnya. Jadi tiap-tiap sel ini mampu mengeluarkan sitokin, jangan salah. Gitu. Nah, cuman pada saat ini sudah keluar semua, yang IL-6-nya ini lebih dominan, gitu kan? Misalnya yang tadi saya berikan timbangan itu, yang mana yang anti, yang mana yang pro, maka itulah yang di dalam tubuh kita itu ya tergantung yang mana yang lebih kuat gitu. Kan? Nah, ini peran-peran dari vitamin-vitamin apapun itu mempunyai daya hambatan. Misalnya DNA antibody ini. Antibody kita itu kan banyak macamnya. Banyak sudah, bukan. Jadi jangan dipikir cuma antibody terhadap COVID apa gitu. Ya oke, saat ini kita banyak diberitakan tentang itu. Tetapi kalau misalnya kita lagi penderita TB, ya kita juga memiliki antibody terhadap kuman TB kan gitu. Ya kan, jadi jangan diartikan cuman kalau kita cacingan gimana. Loh ya pasti ada keluar imun reaksi terhadap cacing itu. Kalau kita malaria gimana? Nah,
Indonesia bagian timur kan malaria. Ya, ya. Kita nggak pernah meneliti mereka kalau kena malaria terus kena COVID itu gimana? Apakah fatality rate-nya lebih tinggi? Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu itu. Ya, ya. Nah, kadang-kadang di biologi manusia ini paradoks gitu. Zaman waktu kita kuliah itu kan orang nggak boleh defisiensi asam folat. Karena kalau defisiensi asam folat itu macam-macam lah, yang anaknya cacat, gangguan pertumbuhan otak, tulang belakang dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi telah diketahui defisiensi asam folat itu melindungi terhadap malaria, gitu kan. Karena maturitas dari sel darah merahnya itu kan masih kan mengalami hambatan dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali lah fenomena-fenomena itu yang harus dipelajari semuanya. Ya. Ntar web ini aku kadang-kadang kalau ganti slide ini nggak mau jalan, saya nggak ngerti kenapa. Klik kanan aja, Pak. Klik kanan. Iya. Ya. Nah, jadi tantangan pola konsumsi kita itu apa sekarang? Healthy eating, tadi sudah saya sebut ya. Ini dari survei yang umum. Saya ingin dengar DKR dari daerah gimana. Human touch point itu dikurangi. Maksudnya apa itu? Human touch point? Ya, human touch itu kan sentuhan. Ya, saling bersentuhan. Sentuhan manusia kan, karena itu kan yang online lah apa. Nah, tapi juga problem keamanan pangan gimana? Keamanan pangan, ya. Dan ini dari survei loh ini, surveinya UGM. Itu fokus, banyak masyarakat yang fokus pada pangan lokal. Nah, ini saya tangkap ini sangat positif. Nah, ada frozen food. Ya, frozen ya untuk menyimpan ya. Saya rasa. Nah, tapi kan Indonesia ini kan kalau mau dibilang problemnya kesehatan masyarakat ya sudah ini dari dulu. Dari zaman kita merdeka ya begini. Nggak kelar-kelar. Ya maksudnya kan gitu, Web. Saya kan menyebut sejak Merdeka 45, 76 tahun, negara kita kan sudah masuk lansia sebetulnya. Nah, kita dibebani masih ada ini akut dan kronik termasuk stunting yang banyak kita bahas. Sebetulnya stunting itu adalah chronic malnutrition. Ya. Kita ada anemia, defisiensi ini, ya macam-macam. Nah, kenapa kita kok defisiensi zinc? Oh iya, mereka yang protein energy malnutrition, kalau dia terjadi malnutrisi protein malnutrition nggak terlalu populer sih, tetapi di dalam ilmu gizi populer itu harus dikenal. Nah, itu pasti defisiensi zinc, vitamin. Ketahanan pangan kita masih bermasalah, ya kan? Tadi sudah kita bahas ya, food supply, termasuk air, ya. Air bersih itu kita. Nah, ini jangan lupa penyakit infeksi menular, kronik TBC ini. Angin kita isu-isu lama belum selesai, disikat sama yang baru, terus pokoknya, ya kan. Nah, ini zaman dulu kan disebut consumption disease, artinya tubuh kita itu dimakan sama kumannya. Karena itu orang kalau kena TBC sampai lebih dari 15-20 tahun itu tubuhnya pasti krempeng gitu kan. Pasti ketahuan ini, oh orang model gini, hati-hati TBC. Nah, neglected disease ini masih banyak, cacingan. Nah, coba itu dicek di daerah masing-masing. Anak sekolah yang cacingan itu berapa? Filariasis. Nah, ini kaki gajah. Di Jawa Barat aja kita masih banyak kan kantong-kantong filariasis. Ya, Ibu tahu ini. Yang Menkes kan skopnya udah nasional, ya kan. Nah, kemudian ada masalah baru ini, PTM, penyakit tidak menular. Ya. Ini kan bidangnya Ibu juga, climate change. Ya. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan COVID sebetulnya? Sebetulnya secara simplifikasi itu saya gambarkan seperti ini. Kalau kita itu mengalami masalah ini semua, maka yang terjadi pada tubuh kita itu adalah imunodefisiensi.
Jadi imunitas kita itu menurun. Sel-sel imun kita itu menurun. T-limfosit, saya teliti mereka yang malnutrisi itu T-limfositnya lebih rendah. T-limfosit apa, Dok? Ya, yang tadi itu, yang untuk melawan virus dan lain sebagainya. Yeah. Nah, kalau kita ada PTM, ada hipertensi lah, terus penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya. Yang jadi masalah itu adalah inflamasi. Oh, ketemu dua hal. Sehingga ketemulah dua ini. Ini menyebabkan kalau kita kemasukan virus, kita pasukannya itu kurang. Ceritanya simpelnya pasukan kita itu kurang. Pasukan kita itu ya ada angkatan daratnya, ada limfosit, terus kemudian ada angkatan lautnya, ada makrofag, ada apa macam-macam dah gitu kan. Nah, ini inflamasi ini ya sitokin itu. Ya kan? Ya disebut sebelum sitokin itu kan banyak yang menyebut mediator inflamasi. Ya kan? Nah, ini memperberat orang kalau terpapar. Ya udahlah, dia pasti kena gitu. Nah, tinggal apakah bakal berat apa tidak kan gitu. Nah, sekarang ini saya selalu kasih ini ya, karena ini konsep yang penting ya sebetulnya ya. Antara apa sih pencegahan dan terapeutik itu? Perubahan paradigmanya itu apa? Ini saya ambil contoh. Nah, ini ya Ibu Fadila paham banget karena beliau kan sebelum Menkes kan kardiolog ya. Kita tahu orang itu dimulai dari orang itu sehat. Kemudian dia kena disfungsi endotel ya. Ini kan hipertensi apa gitu sebelumnya. Terus inflamasi. Dulu ada diabetes, sekarang ada prediabetes kan gitu. Iya, ada prediabetes. Oh iya, jangan khawatir. Pokoknya penyakit itu semakin diangkat-angkat karena semakin banyak kategorinya. Supaya banyak obat kan. Nah, iya. Kalau ini diteruskan, maka ke arah sini. Kalau ini diteruskan, maka terjadi penyakit jantung koroner yang sampai kematian dan lain sebagainya, ya kan. Nah, sebetulnya saya selalu membuat menjadi 4 kuadran ini, gitu. Aku mau menghilangkan ini hitam-hitam ini. Nah, kenapa 4 kuadran ini penting sekali? Ini saya terinspirasi sama Robert Kiyosaki. Segala fenomena yang ada di dunia ini upayakan diletakkan dalam 4 kuadran aja. Saya bagi sehat atau sakit, ya kan? Saya sebut sehat itu total wellness. Wellness itu lebih tinggi dari sehat. Ya. Sejahtera. Dan ini adalah disease, penyakit. Nah, tetapi tindakan kita, nah ini termasuk ya kita ya pemerintah ya apalah. Tergantung dia mau bermain di sini atau bermain di sini, maunya 50-50, apa lebih banyak ke sini, lebih kurang ke sini, terserah. Itu policy namanya, ya kan? Nah, jadi level of prevention ini semakin lama, level of therapeutic juga semakin lama semakin ditinggikan. Nanti saya berikan grafiknya. Semakin signifikan nanti. Semakin tinggi apalagi dengan COVID ini. Sehingga level prevention ini jauh lebih berkurang. Kan gitu. Ya yang ada kan cuman masker, cuman 3M, cuci tangan itu kan. Tetapi kan sentuhan. Tapi kan kurang, nutrisi kan kurang. Kan gitu. Ya, nah, nutrisi ini terapeutik ya. Nutrisi preventifnya banyak dong, gue. Banyak. Nah, kalau policy kita itu ingin memperlebar prevention, ini ya, yang garis patah-patah hitam ini, kan kalau ini dilebarin gini kan dia lebih lebar dari terapeutik kan. Nah, sebetulnya disitulah potensi dari perbaikan gizi kita, gitu loh. Ngerti ya? Coba sederhananya gimana, Dok? Gimana? Kalau sekarang, misalnya pertanyaannya adalah, ini kan tadi kan 50-50 ini. Ya. Katakan kalau kita ingin memperlebar prevention.
preventionnya diperlebar. Berarti kurvanya ini saya tarik garis kan, harus lagi di sini kan. Nah, di mana sebetulnya? Nah, bagaimana cara kita untuk memperlebar itu? Yaitu dengan food and nutrition, gitu loh. Maksudnya untuk memperlebar itu, ya kan? Nah, kalau kita misalnya ambil COVID lah, misalnya. Nah, ini adalah COVID. Saya terjemahkan ke dalam COVID. Dari orang itu sehat, kemudian dia kena, bergejala tapi kecil, sehingga dia bisa balik sembuh. Kemudian dia menjadi gejala sedang sampai berat, gejala sedang, dia bisa sembuh, karena itu panahnya bolak-balik kan. Dia bisa memberat, dan dia bisa sembuh ke arah sini. Gitu. Nah, sebetulnya jujur aja kan pada saat awal-awal COVID itu kan kita banyak yang memperbesar terapeutiknya ini kan sebetulnya. Ya kan? Oh oke, minumlah obat begitu kena azitromisin dan lain sebagainya, apa bla 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 lah, terus kemudian masker dan lain sebagainya, ya kan? Nah, karena itu kan semakin lama ya sebetulnya konferensi ini kan juga kita berupaya memperlebar prevention-nya. Kan? Ya, betul. Nah, disitulah maksud saya itu peran penguatan pada gizi-gizi kita itu. Ya. Nah, apakah kita bisa berbuat banyak pada orang yang sudah sangat berat, sudah intensif care? Sebetulnya ini adalah ranah yang sukar sekali untuk masuk ke prevention, karena ya itu sangat bergantung pada terapi kan gitu. Ya. Jadi, harus diobati dulu. Nah, sehingga kalau kita mau jujur, apa sih yang kita makan itu? Ini makan kita misalnya makan apapun lah ya. Itu kan ada zat gizinya itu, karbohidrat, protein, lemak. Kan? Nah, macam-macam ini, ada kompleks karbohidrat. Kalau kita makan sagu itu kompleks karbohidrat. Kalau kita makan ikan itu banyak asam lemak esensial dan lain sebagainya. Ya kan? Ini bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Kan gitu. Nah, tetapi jangan lupa kita orang Indonesia itu banyak pengkonsumsi bumbu-bumbuan. Di mana bumbu-bumbu itu adalah mempunyai kandungan-kandungan antioksidan yang sangat kuat. Nah, namun ini di luar ini kan kita cara memasak, cara menyiapkan itu kan beda-beda nih. Ada masakan Padang, ada masakan Bali, dan lain sebagainya. Nah, harus ada mengingat ini semua. Nah, hati-hati apa yang kita lakukan ini, kalau kita kekurangan dan lain sebagainya, ini adalah penyakit-penyakit itu semua. Ya kan? Yang saya uraikan, mau penyakit yang lama maupun yang baru, nah itu akan mempengaruhi kompetensi imunitas kita dan kerentanan kita terhadap kena SARS-CoV itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana sih perubahan pola konsumsi ini dari BPS Juni 2020? Saya rasa sudah keluar yang 2021 ya, tapi saya belum sempat ya misalnya. Nah ini kita lihat ini, yang naik itu kan selama COVID ini kan produk kesehatan nih, makanan, bahan makanan tinggi loh, termasuk pulsa ya otomatis lah. Terus ini makanan jadi itu banyak. Transportasi udah berkurang, BBM karena orang sudah nggak mau pergi dan lain sebagainya, ya kan. Nah, jadi turun dia, justru yang ini kan garis hijau yang turun. Nah, jangan lupa, ini bahan makanan dan produk kesehatan. Jadi kesempatan kalau Indonesia mau meningkatkan resiliensi, ya vitamin-vitamin itu diperbanyak, tapi jangan impor. Harus produk Indonesia dong, kan gitu. Karena kita kan mempunyai bahan baku banyak. Ya. Kita manggis saja, manggis itu Tasikmalaya itu salah satu penghasil manggis yang terbesar. Tapi kan banyak yang diekspor untuk kulit manggis itu. Nah, ini kita lihat analisis dari big data berdasarkan Google Mobility Index. Lihat ini. Apa ini? Masker
naik, ya udah masker ini paling tinggi lah pokoknya, ya kan. Suplemen naik, ya kan. Nah, tetapi kan saya lebih tertarik ke ini, walaupun nggak seberapa, tapi saya yakin BPS 2021 pasti terjadi peningkatan, yaitu buah, sayur segar dan lain sebagainya ini. Ini bagaimana kan gitu. Nah, ini adalah pola konsumsi dan pola daya beli dan apa yang dibeli oleh masyarakat gitu. Nah, saya ingin tahu nanti di daerah seperti apa. Nah, bagaimana strateginya kita sekarang? Strategi itu saya bagi ada 2. Ya. Kita mempunyai komorbid. Misalnya kalau kita punya komorbid, terserah komorbidnya itu apa. Bisa diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, kegemukan, dislipidemia, gangguan kolesterol, dan lain sebagainya. Sebetulnya kan yang saya jumpai ya saya jujur aja saya banyak memberikan konsultasi COVID ya akhirnya. Dari Surabaya sampai mana-mana itu. Sebetulnya setelah saya lihat, saya amati itu, seringkali mereka menjadi berat itu. Karena faktor-faktor ini tidak terkontrol. Ya, dia menderita diabetes, tapi diabetesnya itu dibiarin, tidak terkontrol gitu kan. Dia kena penyakit jantung, ya penyakit jantung ya kalau mau masalahnya kalau pasang ring itu kan juga menyebabkan inflamasi sebetulnya. Nah, karena itu PJK ini kan salah satu komorbid yang sangat penting gitu. Hipertensi. Nah, hipertensi ini endotelnya bermasalah gitu. Apalagi kalau kita mendengarkan kuliah-kuliahnya Profesor Bakti itu dengan vaksinasi, dengan infeksi COVID dan lain sebagainya itu kan endotel kita semakin rusak kan sebetulnya. Nah, sehingga ya banyak sekali menimbulkan banyak komplikasi. Macam-macam, pembekuan darah dan lain sebagainya. Nah, pendekatan nutrisinya bagaimana? Ini ya kita nggak cukup waktu ya. Nanti saya nggak masalah kalau mau cara ya. Ini kan strateginya ya. Nanti caranya kan teknis ya. Teknis nanti ya dari DKR nanti mesti ada yang pinter kuliner apa gitu, nanti membahas gitu ya kan. Kalau perlu kita ada diskusi-diskusi kecil lah gitu. Kurangi garam, kurangi lemak terutama hewani, perbanyak buah sayur, kurangi volume makanan. Maksud saya volume ini ya kita harus hati-hati gitu ya, terutama karbohidrat sederhana ya, gula sukrosa, perbanyak makanan lokal. Nah, saya pandang karena banyak sekali. Nanti saya tunjukin beberapa contoh. Pangan lokal kita itu luar biasa gitu. Yang ya dilupakan lah. Mudah-mudahan DKR tidak lupa ya. Oh iya. Komorbid kita yang lain. Saya orang yang paling tidak percaya tanpa bukti. Ini protein energi malnutrisi, anemia ini kita masih banyak sekali. Nah, pendekatannya berbeda. Ya, kita harus mengkonsumsi makanan, jangan ribut masalah wah volume makan saya harus dikurangi. Ya, betul, karena masalah problem kemiskinan, daya beli, saya paham itu pasti. Tetapi kita upayakan ya, itu kan sebetulnya bansos pemerintah lah yang harus keluar kan gitu. Konsumsi makanan bergizi, sumber protein dan mikronutrien. Pertimbangkan makanan berlemak yang baik, ya kan? Dari hewan atau dari nabati. Karena apa? Karena malnutrisi gitu loh. Ya kan? Ya tetapi ini kan harus diobati semua. TBC paru. Kalau kita makan makanan bergizi, TBC-nya nggak diobati, ya yang kaya tukumannya yang jadi gede-gede nanti, ya kan? Sama cacing itu. Saya dulu kecil juga cacingan, Beb. Semua kita cacingan. Kita pernah keluar gede banget, waduh. Dari tumpahan saya muntah waktu itu sakit. Saya kan kena KB kan, saya kena TBC juga kan kecil. Angka absensi saya tinggi waktu SD kelas 3, kelas 4 lah gitu. Waduh, tumpah itu keluar cacing besar sekali. Skariasis, saya sampai kaget saya. Padahal saya umur berapa itu?
Udah agak besar sih sebetulnya. Masih cacingan. Masih cacingan ya. Saya. Iya, saya keluar besar itu nangis saya. Karena kaget saya gitu. Ini ular apa cacing? Jadi sama lah, kita punya kelemahan semua. Nah, perbanyak buah sayur, ini harus diperbanyak. Wah, tapi buah mahal. Enggak. Kita cari yang lokal-lokal. Banyak yang bagus kok. Jeruk Pontianak lah, apa bagus. Kita punya jambu biji kita bagus. Ya kan? Volume makanan yang cukup. Jangan sampai kurang makan. Perbanyak makanan lokal bergizi. Nah, sekarang saya ambil beberapa contoh ya. Ini yang Pak Web ini sebut ini. Daun kelor. Gitu kan. Bentar. Ini, saya soalnya kehalang ini, yang hitam-hitam ini. Nah, ini kan nama ilmiahnya Moringa oleifera. Ini kan banyak. Ya, tapi Web, berapa orang, berapa keluarga yang kebiasaan makan daun kelor? Betul. Hanya daerah-daerah tertentu. Entah itu ditumis atau diapapun. Sayur bening. Ini loh, kandungan gizinya. Saya kasih ini. Ya, masalahnya dari Wikipedia. Wikipedia Indonesia kan kurang kaya. Ya, ini akhirnya ngambil Wikipedia yang berbahasa bule lah. Gitu kan. Lihat ini, per 100 gram. Dia kalorinya cukup rendah. Ya. Tetapi kandungan gizinya, lihat vitamin A-nya bagaimana. Lihat asam folat yang saya katakan tadi itu, 40 mikrogram. Ini hanya 100 gram loh ini. Asam pantotenat, vitamin B-nya luar biasa dia. Vitamin C-nya lihat, 51 sudah. Ya kan? Mineralnya bagaimana? Lihat, kalsiumnya tinggi. Zat besinya lumayan. Ya kan? Zinc-nya 0,6 miligram. Ya lumayan. Saya kalau makan kelor gitu, mungkin setengah kilo kalau dijangan gitu, habis saya dijangan asem gitu. Ya kan? Dimakan sama ikan asin gitu. Waduh, udah. Nikmat. Udah seperti, nikmatnya itu udah. Nah ini, ayo coba. Bengkoang. Pachyrhizis erosus. Ya, saya taunya bengkoang. Ini banyak orang yang lupa. Orang kepingin kurus, beli macam-macam. Makan aja satu bengkoang tiap hari. Pasti kurus. Pasti kurus. Saya kalau makan bengkoang, supaya, ya sebetulnya bengkoang itu rasanya enak kan. Apalagi yang air ya. Berair ya. Itu ya harus pintar milih lah. Saya ngerti memilih bengkoang kan setelah saya ke Padang. Saya ngerti kan. Wah, sana di pinggir jalan tuh bengkoang semua. Gitu kan. Nah, lihat kandungannya per 100 gram. Ya kan? Vitamin-vitaminnya mengandung kolin, bayangin. Untuk otak kita, untuk liver kita dan lain sebagainya. Ya kan? Iya. Zat fibernya apa? Fiber itu serat ya. Serat cukup tinggi. Ya. Nah, bahan-bahan lainnya itu ada. Ya. Ini banyak, ini tumbuhan kita semua ini. Ada semua nih di pasar. Nah, dadih. Nah, ini siapa yang dari Padang nih? Dadih ini apa ya? Ini dahsyat, Web. Dahsyat ini. Dadih ini loh, saya anukan. Ini nggak ada di Wikipedia-nya bule, nggak ada. Adanya hanya di Indonesia. Dadih bahasa Minangkabaunya dadiah. Itu sebenarnya adalah yogurt tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau. Ya, tapi jujur aja Pak Web dan teman-teman DKR ya, jujur aja saya katakan ya, saya beberapa kali ke Padang dan saya sampai pendampingan ada penelitian intervensi ke ibu hamil untuk dadih ini. Ibu hamil bagaimana kalau diberi dadih pada trimester terakhir, kemudian anaknya bagaimana, nutrisinya juga diperhatikan. Tapi jujur aja ya, dadih ini di orang-orang Minang itu sudah mulai
sukar loh, Pak Web. Karena Sukar. jarang dibikin ya. Lah, ya makanya kan kita ini kan ya gimana ya? Ya saya pusing lah, tapi itu kan bukan bidang saya ya. Gimana lah cara melestarikan hal-hal yang demikian. Nanti Dan ada caranya. ini yogurt, ini namanya yogurt. Kalau orang bule bilang ini namanya yogurt tradisional. Lactobacillus casei-nya, bakteri asam laktatnya itu luar biasa. Sudah diteliti nih. Diteliti. Banyak sekali peneliti-peneliti, Ibu. Kalau mau cari Ibu Helmi Sar di Padang dari FKM. Kemudian Ingrid Surono. Ingrid Surono itu adalah teknologi pangan yang berhasil mengekstraksi dadih Lactobacillus plantarum dari dadi. Ya dadi macam-macam ya, tergantung cara fermentasinya, tapi Bu Ingrid itu mengekstraksi Lactobacillus plantarum, di mana Lactobacillus plantarum itu bagus untuk anti diare, kan gitu, kan? Jadi susu nih ya, dok ya, ini susu ya? Iya, derivatif dari susu, cuman ini kan daerah gitu kan. Ya. Nah, lihat ini caranya orang Padang ini. Jadi dijadikan ini untuk dessert ampiang dadiah namanya. Makanan khas dari Sumatera Barat. Ampiang dadiah terdiri dari campuran ampiang dan dadi. Ampiang terbuat dari beras ketan dan ditumbuk. Dan susu kerbau yang difermentasi. Nah, kemudian dia dikasih gula aren. Oh, jadi kayak kue ya? Ya, dessert. Jadi ya, dessert. Pencuci lah. Ya. Setelah kita makan, gitu kan. Nah, lihat ini. Sudah pernah siapa DKR yang makan rebung? Ayo coba. Ya. Survei aja, Web. Ya. Siapa yang makan? Nah, jujur aja saya sendiri. Ya, kalau saya pecinta rebung. Kalau makan lumpia Semarang itu mau 5 roll habis sama saya. Oh iya, di lumpia. Di lumpia, mau dimasak, diapain, ya kan? Nah, sangat unik. Kita kalau misalnya kita ke area-area yang bambunya itu luar biasa ya. Coba FGD ke masyarakat di situ. Seberapa banyak dari masyarakat atau keluarga itu kan kalau tumbuhan bambu tumbuhnya bagus, kan pasti dia punya bambu shoot, punya rebung. Makan nggak rebung itu? Betul. Nah, ini saya kasih kandungan gizinya. Ya. Lihat seratnya tinggi. Ya. Proteinnya juga tinggi. Proteinnya tinggi. Ada protein juga di rebungnya? Loh ada, Web. Ada. Justru penting itu. Kenapa orang Cina itu makan rebung itu luar biasa kan? Sekaligus untuk sayur, ya kan? Jadi sayur biasanya, Ya, jadi sayur ya, tapi ya bisa dimakan, dikunyah gitu. Kadar zinknya tinggi, fosfornya kan macam-macam lah pokoknya. Ya. Terus misalnya banyak sekali. Ayo, siapa yang kenal ini? Orang ini lagi ngapain? Loh, rotan Kalimantan ini. Iya, rotan muda. Rotan muda. Ayo dah, siapa DKR dari Kalimantan yang ada itu yang makan umbut ini? Kalimantan Barat tadi ada, Kalimantan Selatan tadi ada. Ya, makanya ya saya kepingin tahu. Tapi kan gini-gini ini kan rotan kan mulai punah, Web. Iya, betul. Disikat sama sawit. Ya, makanya itu. Sawit dan batu bara. Ya, sebetulnya inti saya kan ke situ sebetulnya. Ini enak banget di kari lagi. Waduh. Rotan ya? Saya jujur, rotan muda. Ya. Jadi dia mirip seperti bambu. Bambu muda itu kan rebung. Ya, kalau rotan muda itu namanya umbut, panggilannya umbut. Tapi kalau di umbut ini kalau nggak salah di Ogan Komering itu mereka istilahnya umbut. Nggak tahu kalau di Kalimantan apa. Ya. Ada yang istilahkan pakat. Jadi pakat. PAKAT. Ini di sayur semua ya? Di sayur apa? Loh ya ini sayur toh. Ini termasuk tanaman yang ya termasuk golongan sayuran. Ya. Ya tapi kan dahsyat, Web. Baru tahu juga saya rotan. Ini apa? Nah, kalau ini jelas. Gula aren ini jelas. Nah,
Bisa kan? pakai. Aren. Ini kalau Ya. kita lihat ya deskripsinya, lihat glycemic index-nya ini. Ini. Glycemic index kalau di Filipina ngukurnya produk gula arennya Filipina itu cuma 35, jadi rendah banget. Sehingga dia cocok untuk diabetes apa gitu kan. Ya dikasih. Tapi ya jangan terlalu manis gitu. Tapi kalau dari Australia, ya ini saya nggak tahu ini dia ngambil dari mana. Ini 54 gitu kan. Ya tapi 54 masih rendah, masih moderate lah. Masih, dibandingkan dengan gula biasa, ya kan? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, terus nanti kita diskusi ya. Ini apa ini? Sagu. Oh, ya jelas nih. Ada kawan-kawan dari Papua, dari Ambon, ya. Yang saya ingin pertanyakan itu, ini punah apa enggak? Karena kan nyari sagu sekarang kan enggak gampang juga. Betul, kan? Betul. Nah, kan gitu. Nah, padahal sagu ini kan bagus. Saya makan sagu di Ambon, waduh, enak banget kan. Ya ada cara-cara makan lah di sana itu. Enggak masalah, saya tidak pernah masalah kalau dengan makanan. Nah, ini lihat. Ini ada penelitian dari Sharti Widya ya dengan kelompok ini dari Riau ya. Sagu di Riau ya. Ya, sagu di Riau. Dan dia meneliti di Kepulauan Meranti. Ya, di Meranti. Riau. Ya, di Meranti itu. Nah, ini doyannya orang sana itu apa di Meranti itu? Nah, ini ternyata ya saya baru tahu juga kan. Ada mie sagu, ada bihun sagu, ada sagu lempeng, ada sempolet. Nah ini saya nggak tahu ini bentuknya sempolet ini seperti apa. Rendang sagu, gobak, mutiara kapurun, sesagon, lemak sagu. Lemak sagu ini aku nggak ngerti apa ini. Nanti saya perlu belajar. Nah, lihat ini. Ternyata skor yang tinggi sagu noodle. Banyak yang makan mie sagu kan. Iya, karena sudah jadi produk noodle. Sagu lempeng banyak, sempolet juga banyak, rendang sagu banyak, sesagon. Kalau sesagon ini saya kecil makan ini kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah bentuknya seperti kelapa gitu kan? Iya. Seperti jadi kue, seperti kue. Ya, seperti kue gitu. Kalau lemak sagu ini saya nggak tahu. Ada lemaknya juga deh. Iya, makanya. Makanya saya kepingin tahu bentuknya itu seperti apa. Nah, siapa yang dari Meranti ini? Ada dari Riau, tapi dari Siak dia, dari Riau Daratan tadi. Saya kepingin lah cerita-ceritanya. Nah, jadi apa sih pelajaran apa sih yang kita dapat itu? Oke, kita tahu ada perilaku sehat positif masyarakat. Nah, ini harus ditingkatkan lah. Bukan hanya COVID aja, kepada yang lain. Ya. Perilaku sehat itu termasuk terhadap TBC, terhadap cacingan, terhadap malaria harus bagaimana, dan lain sebagainya. Ya. Daya ungkit pangan makanan lokal. Ya. Sehingga dengan kalau dilakukan home cooking, home gardening, maka nilai-nilai keluarga itu, household value kita menjadi tinggi. Gitu. Suatu negara semakin kuat kalau household value-nya itu kuat, tinggi. Nah, sebetulnya ya ini saya suarakan selalu dalam presentasi seminar di mana-mana itu mendesak untuk meningkatkan strategi preventif dengan pendekatan pangan fungsional. Pangan fungsional maksudnya gimana, Dok? Ya seperti misalnya kalau dadih itu kan sekarang oke, kita kan makan, tapi kan ternyata dia punya probiotik, punya lactobacillus yang memperbaiki fungsi cerna dan lain sebagainya. Itu akhirnya jadi sekarang pangan itu tidak hanya ditinjau sebagai pangan untuk kebutuhan gizi kita, tetapi dia mempunyai fungsi, gitu loh. Ya. Seperti bengkoang. Bengkoang itu kan ditemukan antosianinnya kan juga tinggi. Ya. Ya kan, untuk kesehatan cerna kita, untuk kulit kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa? Ya Indonesia kapital biodiversity-nya kan luar biasa. Sosiokultur antropologi kita itu banyak, ya. Dan nggak semuanya jelek kan, justru banyak yang bagus-bagus. Iya, positif semua. Semuanya ini untuk health resilience ya, herd. Saya katakan herd,
Kenapa dok? Herd resilience ini kenapa? Ya herd itu kan bukan hanya herd immunity. Herd itu kan suatu kondisi kita itu pokoknya kalau mencapai level herd itu kan kita waduh seperti otot kawat balung besi itu. Jadi Iya. tahan terhadap penyakit. Apa. Dan untuk menghadapi potensi pandemi di kemudian hari, ya ini kan oke, zaman Ibu itu memang luar biasa. Kita berhasil men-tackle menghalangi kan untuk betul-betul men-take down. Iya, take down. Nah, tapi ini kan pandemi udah terjadi. Kalau sekarang nggak bisa lagi di take down. Udah habis. Indonesia kan sudah kocar-kacir dengan jangan ketawa, Beb. Kocar-kacir. Ya kocar-kacir kan bahasa Jawanya kan. Ya. Ya mudah-mudahan ini selesai, tidak ada pandemi berikutnya. Ya, betul. Tetapi ngapain WHO bercerita tentang mu, gitu kan? Kan bingung, ya kan? Tanggung jawab semua pihak dan multi stakeholder. Nah, terutama ya DKR ini, peran DKR menjadi penting. Siap dok, siap. Nah, saya akhiri dengan Hippocrates. Kalau diawali dengan Socrates, saya akhiri dengan Hippocrates. Hippocrates itu mengatakan, let food be thy medicine. Jadikanlah makanan itu adalah obatmu. And medicine be thy food. Dan obat itu ya makanan kamu. Itu aja. Jadi terima kasih. Baik. DKR, Pak Web, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dr. Wijaya Lukito telah memberikan paparan yang sangat berguna bagi kita semua, sehingga nantinya bisa menjadi bekal kita untuk bekerja mengabdi di kalangan